Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tentang pentingnya NKRI dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Yuk simak videonya. Pertama, kita akan membahas tentang NKRI. Apa sih NKRI itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keutuhan NKRI menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi selanjutnya yaitu ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan negara. Di antaranya, yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat ditunjukkan melalui sikap bangga terhadap produk buatan dalam negeri. Kemudian yang kedua, ada membina persatuan dan kesatuan. Dapat ditujukan dengan tidak memandang-mandang suku, agama, dan budaya dalam berteman dengan siapapun. Kemudian yang ketiga ada rela berkorban. Dapat ditunjukkan dengan menolong sesama yang kesulitan. Materi selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan atau Perpu adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada undang-undang. Yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam yang terakhir ada peraturan daerah atau Perda. Kemudian ada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Yang pertama ada peraturan daerah atau Perda di tingkat provinsi. Yang kedua ada peraturan daerah atau Perda di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga ada peraturan desa atau pemerintah setingkat desa. Materi selanjutnya yaitu pentingnya perundang-undangan. Perundang-undangan itu penting untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Materi selanjutnya tentang contoh-contoh peraturan perundang-undangan. Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Yang pertama ada peraturan lalu lintas. Yang kedua ada peraturan tentang membayar pajak. Yang ketiga ada peraturan tentang korupsi. Dan yang keempat ada peraturan tentang pendidikan. Kemudian ada contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Yang pertama ada peraturan tentang larangan merokok. Yang kedua ada peraturan tentang kebersihan dan keindahan. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.